Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kenikmatan, nikmat sehat, kesempatan kali ini, sehingga saya bisa memenuhi tugas mata kuliah. Dan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan umat beliau di akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Jihan Novela atau kerap dipanggil Jihan dengan nomor induk mahasiswa 2512007, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas atau membedah buku Ulumul Hadis, Kajian Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan dan Kodifikasinya, karya Ahmad Muzammil Alfa Nasrullah MAG. Sebelum memasuki pembahasan isi dan pokok-pokok materi yang ada di buku, sebelumnya kita harus mengetahui latar belakang penulis dan identitas buku tersebut. Karena itu sangat penting agar kita bisa paham apa tujuan yang melatar belakangi atas tersusunnya buku tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat dari penulis Ulumul Hadis, Kajian Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan dan Kodifikasinya, karya Ahmad Muzammil Alfa Nasrullah MAG. Jadi, beliau adalah akademisi dan salah satu dosen di IAIN Madura sejak tahun 2015. Dan beliau juga dikenal sebagai dosen yang aktif dalam kajian-kajian keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat di bidang keilmuan, beliau banyak menulis buku-buku selain buku ulumul hadis. Ada buku usul fikih, hadis tarbawi, dan ulumul Quran. Nah, untuk buku ini sendiri diterbitkan oleh Litnus atau PT Literasi Nusantara Abadi Group di Malang pada tahun 2023. Dan cetakan pertamanya itu ada di bulan April 2023 dengan jumlah halaman 144 halaman dan berukuran 15,5 x 23 cm. Dan buku ini juga udah ISBN. Secara umum, buku ini membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan ilmu hadis. Mulai dari pengertiannya, terus sejarah perkembangannya, sampai kodifikasinya dari turunnya hadis tersebut. Dan buku ini juga disusun dengan secara teratur. Jadi, memudahkan untuk mahasiswa yang baru belajar dan masyarakat yang ingin lebih mendalami apa itu ilmu hadis. Dengan melihat latar belakang penulis, ini adalah salah satu alasan mengapa buku ini diterbitkan agar menjadi salah satu referensi untuk mahasiswa yang sedang belajar tentang ilmu hadis. Dan pembahasan yang pertama, mari kita bahas tentang pengantar ulumul hadis. Kata al-ulum berasal dari bahasa Arab yang artinya memahami ilmu. Adapun hadis secara istilah menurut al-muhaddisun, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun pernyataan, dan sifat-sifat dari segi akhlak, jasmaninya, baik sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, ulumul hadis ini juga memiliki beberapa nama. Salah satunya yaitu mustalah hadis, usul al-hadis, dan ilmu hadis, riwayah, dan dirayah. Dan istilah ulumul hadis ini digunakan untuk pertama kalinya pada abad keempat Hijriyah oleh Imam Abu Abdullah Al-Hakim yang wafat pada tahun 405 Hijriyah, yang tersimpan dalam bukunya yaitu Ma'rifat Ulumul Hadis. Dan adapun Ibnu Al-Akfani serta Muhammad bin Ibrahim bin Said Al-Ansori adalah yang pertama kali membagi ulumul hadis menjadi dua, yaitu wirayah dan diroyah. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Apa sih fungsi hadis itu? Nah, kalau Al-Quran itu adalah wahyu yang banyak mengandung hikmah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Al-Quran juga merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini memiliki keterkaitan terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu, dijelaskan dan tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 44 dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bil bayyinati waz zubur
wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Menurut ayat tadi, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa sih Al-Quran itu kepada umatnya. Dengan kata lain, hadis itu berfungsi sebagai tafsir dari Al-Quran. Penjelasannya tidak hanya terbatas pada faktor interpretasi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga butuh hadis. Ada beberapa fungsi dari hadis. Yang pertama, bayan al-takrir. Bayan takrir ini menguatkan, mendukung, dan menegaskan isi dari Al-Quran. Contohnya seperti Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci atau bersih. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dengan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, dari ayat tadi ditegaskan kembali, diperkuat dan didukung oleh hadis yang artinya tidak diterima sholat seseorang di antara kamu apabila berhadas sebelum dia berwudu. Selanjutnya, bayan al-tafsir. Bayan tafsir adalah hadis yang menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari isi Al-Quran. Dan tafsir ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tafsir al-ayat al-mujmalah, yaitu yang menjelaskan secara detail, merinci makna yang pendek atau global. Seperti konteks dalam sholat, bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan sholat ini bagaimana, hanya dijelaskan untuk sholat, tapi tidak dijelaskan untuk seperti ruku atau sujud. Nah, jadi hadis ini menguatkan atau menjelaskan kembali apa yang belum dimengerti dari isi Al-Quran tersebut. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian dari ayat tadi ditegaskan kembali oleh Rasulullah dengan hadis yang memerintahkan sholat sebagaimana contohnya, yang berbunyi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Taksih al-ayat al-ammah. Kata taksih yaitu menentukan atau mengkhususkan. Al-amah arti lafaz yang dipakai untuk menentukan satuan-satuan, membantu menafsirkan ayat-ayat yang amah atau hadis yang datang membatasi, mendefinisikan, memutuskan, dan membatasi makna secara umum. Misalnya pernyataan Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang adapun hadis yang berkaitan tampaknya memberikan pengertian yang dicari oleh bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam ayat di atas. Hadis akan menguraikan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis, keturunan Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan mewarisi harta darinya. Rasulullah bersabda, yang artinya, kami para nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Nah, hadis juga akan membatasi dan mengkhususkan bahwa seseorang yang membunuh kedua orang tua tidak akan mendapatkan warisan. Nabi Muhammad SAW bersabda juga, orang yang membunuh tidak mendapat warisan sesuatu apapun. Ayat di atas membatasi warisan untuk umat Islam yang tidak dapat diwarisi oleh orang kafir dan warisan orang kafir yang tidak dapat diwarisi oleh orang Islam. Pembatasan tersebut kemudian ditegaskan ulang dengan hadis yang berbunyi, orang muslim tidak memberi waris kepada orang kafir dan orang kafir tidak memberi waris kepada orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Takyid al-ayat al-mutlaqah. Takyid artinya membatasi atau mengikat. Sebaliknya, mutlaqah merupakan lafaz yang belum memiliki ikatan dengan lafaz yang lainnya. Karena itu, hadis ini berlaku untuk memberikan pembatasan kepada ayat-ayat
Allah yang mutlak. Contohnya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat ini bersifat mutlak, terbebas dari ikatan dan batasan serta mencakup semua komponen tanpa terkecuali. Istilah aidia, tangan, adalah mutlak dalam ayat ini yang mencakup seluruh makna kesatuan dari tangan tanpa ada ikatan atau batasan. Kedatangan hadis yang berjenis takyid al-ayat al-mutlaqah kemudian memberikan batasan dan ikatan bahwa hanya sebagian tangan yang dipotong, yakni dari ujung hingga pergelangan tangan, bukan sampai ke bahu. Hadisnya dibawa kepada Rasulullah SAW seorang pencuri, maka dia memotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangan. Sementara dari aspek penetapan nilai, hukuman potong tangan akan berlaku jika harta yang dicuri sekurang-kurangnya 1/4 dinar atau lebih. Hadisnya, tidak dipotong tangan pencuri kecuali barang yang dicuri 1/4 dinar atau lebih. Kemudian, bayan al-ta'yin lil al-ayat al-mushtarakah. Kata al-ta'yin diterjemahkan sebagai menentukan. Namun, istilah al-mushtarakah mengacu pada pengucapan dengan beberapa arti. Oleh karena itu, ketika hadis berfungsi sebagai bayan al-ta'yin, maka hadis berupaya mengidentifikasi interpretasi yang dimaksud dari ayat-ayat terkait. Misalnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang mana ayat tersebut istilah quru memiliki dua pengertian, yaitu haid dan suci dari haid. Namun, bagian tersebut tidak mengungkapkan pesan yang dimaksud, apakah kesucian ataukah menstruasi. Oleh karena itu, hadis muncul untuk mengidentifikasi konotasi yang dimaksud, yaitu menstruasi. Hal ini sebagaimana keterangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tadi setelah yang pertama bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, dan yang ketiga ini adalah bayan al-tashri. Nah, tashri ini membuat, mewujudkan, atau menetapkan aturan. Jadi, pengertian lebih singkatnya itu, kalau bayan tashri itu yaitu menentukan, mewujudkan, dan menetapkan sesuatu ketentuan yang belum ada dalam Al-Quran. Seperti tentang hadis, zakat fitri, dan yang terakhir adalah bayan al-nasakh, bayan yang menghapus hukum yang ada di Al-Quran. Tapi beberapa pendapat ulama tidak membolehkan adanya bayan nasakh, kecuali 3 ulama atau 3 pendapat, yaitu yang pertama Ibnu Hazm atau sebagian pengikut dari aliran Zahiriyah yang berpendapat bahwasanya yang bisa menasakh adalah hadis sahih. Kalau yang kedua ini aliran dari Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya hadis mutawatir lah yang bisa menasakhkan Al-Quran. Kalau yang ketiga atau terakhir ini adalah aliran Hanafiyah, yaitu yang berpendapat bahwasanya minimal mansyur yang bisa menasakhkan isi Al-Quran. Jadi ada 3 pendapat yang membolehkan adanya bayan nasakh gitu. Salah satu pernyataan Rasulullah yang mengizinkan adanya bayan nasakh yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 80, yang artinya diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan, harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah Al-Quran, hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang kedua. Sejarah dan evolusi hadis dapat dipelajari dengan 2 aspek, yaitu yang pertama periwayat.
Dan yang kedua, pendewanan. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan asyar al-wahyi wa al-takwin, yang mengacu pada turunnya wahyu dan terbentuknya masyarakat Islam. Sebagai pewaris awal prinsip-prinsip Islam, para sahabat harus menanggapi masalah ini dengan serius dan bijaksana. Nabi menjelaskan wahyu Allah melalui perkataan, perbuatan, dan takdirnya. Dengan demikian, apa yang didengar para sahabat menjadi pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah melihat dan memerintahkan para sahabatnya untuk mengingat dan menyebarkan hadis. Nabi juga tidak hanya berpesan, tetapi memberikan banyak ruh melalui doa-doanya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW menjamin kebaikan akhirat bagi umat muslim yang mempelajari hadis dan menyampaikannya kepada umat lain. Inilah yang mendorong para sahabat untuk mengingat hadis. Terlebih, masyarakat asli Arab memang memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. Hal ini karena menghafal adalah budaya Arab yang diwarisi. Dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis juga, Rasulullah tidak mengenal tempat dan waktu. Kadang hadis juga disampaikan ketika pulang dari masjid, di pasar, di kediamannya, ataupun ketika sedang berpergian. Dan cara Nabi menyampaikan itu ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama, melalui majelis ilmu yang diadakan Nabi. Yang kedua, melalui para sahabat. Dan akhirnya sahabat menyampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah khutbah atau ceramah ketika Haji Wada atau Fathu Makkah. Nabi juga mengajarkan dengan 3 bentuk. Yang pertama, melalui perkataan. Yang kedua, ditulis atau surat-surat resmi. Yang ketiga, melalui praktik wudhu, sholat, puasa, dan haji. Hadis pada masa sahabat. Masa pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam menyampaikan sebuah hadis. Ini didasarkan pada pengalamannya ketika menangani kasus seorang nenek. Sedikit cerita, suatu saat seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk meminta bagian waris cucunya. Namun, Abu Bakar menjawab bahwa ia tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran atau praktik Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan memberikan bagian waris kepada nenek. Kemudian, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah bin Zu'bah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan bagian waris sebesar 1/6 kepada nenek tersebut. Namun, Abu Bakar tidak segera menerima riwayat hadis dari Al-Mughirah sebelum meneliti periwayatannya dan meminta Muhammad bin Maslamah untuk memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan Al-Mughirah. Hingga akhirnya Abu Bakar menetapkan nenek tersebut sebagai ahli waris dan memberikan 1/6 bagian sesuai dengan hadis tersebut. Dapat kita simpulkan bahwasanya Abu Bakar sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan tidak sembarangan menerima riwayat hadis tanpa meneliti periwayatannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang sahabat layaknya Abu Bakar. Beliau adalah orang yang sangat teliti dan selalu berhati-hati ketika melakukan periwayatan hadis. Dalam hal ini, Umar mengimbau kepada para sahabat untuk tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan agar fokus masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Adapun tujuan lainnya adalah agar umat Islam tidak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kebijakan Umar tersebut kemudian mampu mencegah oknum-oknum yang nekat memalsukan hadis. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Sikap Utsman terhadap riwayatan hadis tidak berbeda dengan 2 khalifah sebelumnya. Ketika Utsman diberi kesempatan untuk berdakwah, ia meminta para sahabatnya untuk tidak meriwayatkannya berbagai hadis yang belum pernah didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Sekitar 40 hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Utsman tentang Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, beberapa hadis diulang karena memiliki perbedaan sanad. Akibatnya, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman lebih sedikit dibandingkan jumlah hadis Umar bin Khattab. Utsman mengimbau umat Islam untuk berhati-hati saat menyampaikan hadis dalam khutbahnya. Namun, nasihat ini tampaknya tidak banyak memengaruhi para perawi yang lalai dalam meriwayatkan hadis. Bukan karena Utsman tidak sekeras Umar, tetapi karena dunia Islam sudah mulai menyebar.
Luasnya wilayah Islam membuat semakin sulit untuk mengendalikan periwayatan hadis. Nah, yang terakhir, pada masa Ali bin Abi Thalib, perkembangan hadis pada masa ini dalam hal periwayatan mirip pada khalifah sebelumnya. Ali baru bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis tersebut bersumpah bahwa hadis yang disampaikannya berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan jika orang yang menyampaikan riwayat hadis ternyata dianggap memiliki kredibilitas tinggi, maka ia tidak perlu melakukan sumpah tersebut. Ali beberapa kali meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW baik secara lisan maupun tulisan. Hadis secara tertulis berfokus pada hukuman pembebasan umat Islam yang ditawan oleh orang kafir dan larangan memberlakukan aturan kisos kepada umat Islam yang membunuh orang kafir. Dan pada masa ini juga, sikap hati-hati dalam menyampaikan hadis masih tetap dipertahankan seperti pada masa sebelumnya. Namun, situasi yang dihadapi umat Islam pada masa Ali berbeda dengan sebelumnya, di mana terjadi konflik politik yang semakin memuncak antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibatnya, terjadi pemalsuan hadis oleh pihak-pihak yang dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berdampak negatif pada keandalan periwayatan hadis secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak seluruh periwayat hadis dapat dipercaya. Jadi, strategi para sahabat terhadap periwayatan hadis terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, semua khalifah menyepakati perlunya kehati-hatian dalam periwayatan hadis. Yang kedua, semua khalifah membatasi untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya agar para perawi selektif dalam menyajikan hadis dan menjaga fokus masyarakat pada Al-Quran. Yang ketiga, pemeriksaan riwayat hadis melalui sumpah atau keadaan saksi bagi perawi hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis. Dalam hal ini, periwayat yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi tidak diharuskan untuk bersumpah atau bersaksi. Dan yang terakhir, semua khalifah meriwayatkan hadis. 3 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman meriwayatkan hadis secara lisan, sedangkan Ali meriwayatkan hadis secara lisan dan juga tulisan. Kelahiran dan perkembangan ilmu hadis. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjaga dan menyampaikan ajaran beliau kepada generasi berikutnya. Salah satu yang mereka jaga adalah hadis, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Dari sinilah awal mulanya lahirnya ilmu hadis. Ada beberapa faktor yang membuat hadis tetap terpelihara. Pertama, orang Arab pada masa itu memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka terbiasa menghafal syair, silsilah keluarga, dan berbagai peristiwa hanya dengan sekali mendengar. Karena itu, mereka juga mampu menghafal hadis-hadis Rasulullah dengan baik. Kedua, mereka memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari agama. Mereka menyadari bahwa kemuliaan hidup di dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan mengikuti ajaran Islam. Rasulullah SAW juga menganjurkan para sahabat untuk mempelajari dan menyampaikan hadis kepada orang lain sehingga mereka semakin bersemangat untuk menghafal dan menyebarkannya. Yang ketiga, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi penjelas Al-Quran dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, para sahabat sangat berhati-hati dalam menjaga setiap perkataan Rasulullah SAW. Selain itu, cara Rasulullah SAW mengajarkan hadis juga memudahkan para sahabat untuk mengingatnya. Beliau berbicara dengan jelas, tidak tergesa-gesa, dan sering mengulang perkataannya hingga 3 kali agar mudah difahami dan dihafal. Hadis juga mulai ditulis sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yang terkenal rajin menulis hadis adalah Abdullah bin Amr bin Aus. Meskipun pada awalnya Rasulullah pernah melarang penulisan hadis agar tidak tercampur dengan Al-Quran, setelah keadaan memungkinkan, beliau mengizinkan penulisan hadis. Dari sinilah proses dokumentasi hadis mulai berkembang. Memasuki abad kedua dan ketiga Hijriah, ilmu hadis berkembang semakin pesat. Pada masa ini, daya hafal umat Islam mulai berkurang, jumlah perawi semakin banyak, dan muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena itu,
Para ulama merasa perlu melakukan penelitian terhadap hadis agar tetap terjaga keasliannya. Nah, salah satu langkah penting pada masa ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis agar tidak hilang seiring wafatnya para penghafal hadis. Dan pada masa ini juga lahir ilmu jahr wa ta'dil, yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai apakah seorang perawi hadis dapat dipercaya atau tidak. Para ulama bahkan melakukan perjalanan jauh ke berbagai daerah hanya untuk memastikan kebenaran sebuah hadis. Perjalanan ini dikenal dengan istilah rihlah fi talab al-hadis. Kemudian memasuki abad ketiga hingga keempat Hijriah. Dimulailah pada masa pembukuan hadis yang dikenal dengan masa keemasan hadis. Pada masa inilah lahir kitab-kitab hadis yang sangat terkenal. Seperti yang kita kenal yaitu Kitabus Sittah. Nah, kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama umat Islam hingga saat ini. Setelah itu, para ulama mulai menyusun kitab-kitab yang khusus membahas kaidah ilmu hadis. Puncaknya terjadi pada masa Imam Ibnu Shaleh yang menyusun kitab Ulum al-Hadis. Kitab ini menjadi pedoman utama dalam mempelajari ilmu hadis dan kemudian disempurnakan lagi oleh ulama-ulama setelahnya seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Imam As-Suyuti. Kemudian pada masa yang disebut masa pembukuan, pada masa ini perkembangan ilmu hadis tidak sepesat sebelumnya. Para ulama lebih banyak menjelaskan, memberi syarah, dan merangkum kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama terdahulu. Namun, memasuki abad ke-14 Hijriah, ilmu hadis kembali mengalami kebangkitan. Banyak ulama yang menulis buku-buku baru untuk menjawab berbagai keraguan dan tuduhan terhadap hadis, terutama dari kalangan orientalis dan kelompok yang mengingkari sunnah. Melalui karya-karya tersebut, keaslian hadis dapat dipertahankan dan dijelaskan kepada umat Islam. Dari seluruh perjalanan tersebut, kita dapat memahami bahwa ilmu hadis tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap, dimulai dari hafalan para pesahabat, kemudian penulisan, pembukuan, penyusunan kaidah, hingga menjadi disiplin ilmu yang lengkap. Semua itu merupakan hasil perjuangan para ulama dalam menjaga warisan Rasulullah SAW agar tetap terpelihara sampai kepada kita pada saat ini. Setelah kita mengetahui sejarah perkembangan ilmu hadis, selanjutnya izinkan saya menjelaskan beberapa istilah dasar dalam ulumul hadis. Istilah-istilah ini penting dipahami karena menjadi dasar dalam mempelajari hadis. Yang pertama adalah sunnah. Sunnah berarti jalan, cara, atau metode dalam ilmu hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Sunnah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah atsar. Atsar berarti bekas atau peninggalan. Dalam ilmu hadis, atsar biasanya digunakan untuk menyebut riwayat yang berasal dari para sahabat atau tabi'in. Meskipun ada juga ulama yang menggunakannya untuk hadis secara umum. Yang ketiga ada khobar. Khobar berarti berita atau informasi. Bedanya dengan hadis, khobar memiliki makna yang lebih luas karena dapat berasal dari Rasulullah maupun selain beliau. Jadi, setiap hadis adalah khobar, tetapi tidak semua khobar disebut hadis. Kemudian ada istilah sahabat, yaitu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan Islam. Setelah sahabat ada tabi'in, yaitu orang yang bertemu sahabat dalam keadaan beriman dan wafat sebagai muslim. Lalu ada tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan para tabi'in. Ketiga generasi ini memiliki peran besar dalam menjaga dan menyampaikan hadis dari generasi ke generasi. Berikutnya istilah yang sangat penting, yaitu sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian nama para perawi yang menyampaikan hadis hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan matan adalah isi atau teks hadis itu sendiri. Bisa dikatakan sanad menunjukkan siapa yang meriwayatkannya, sedangkan matan menunjukkan apa yang diriwayatkannya.
Nah, selain sanad, ada istilah isnad, yaitu proses menyandarkan atau menghubungkan suatu hadis kepada orang yang meriwayatkannya. Kemudian ada musnad, yaitu hadis yang memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, dan musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Ada istilah torik, yang berarti jalur periwayatan hadis. Selanjutnya, karakteristik rawi hadis. Pada pembahasan ini, kita akan membahas tentang karakteristik rawi hadis, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang agar hadis yang diriwayatkannya dapat diterima oleh para ulama. Menurut Ibnu Salah, seorang perawi hadis tidak boleh sembarangan. Ia harus memenuhi syarat tertentu agar riwayatnya dapat dijadikan hujjah atau dasar dalam agama. Secara umum, syarat terbagi menjadi dua, yaitu adil dan dobit. Yang pertama adalah adil. Adil berarti memiliki akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak martabatnya. Seorang perawi dikatakan adil apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, beragama Islam, karena orang kafir tidak diterima periwayatannya. Yang kedua, baligh, artinya sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, berakal sehat, sehingga dapat memahami dan menyampaikan hadis dengan benar. Keempat, bertakwa, yaitu menjauhi dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan agar berita dari orang fasik diperiksa terlebih dahulu. Yang kelima, menjaga muru'ah, yaitu menjaga kehormatan diri dan menjauhi perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat, seperti berkata kasar atau melakukan perbuatan yang tidak pantas. Selain adil, seorang perawi juga harus memiliki sifat dobit, yaitu memiliki hafalan yang kuat dan ketelitian yang tinggi. Jika meriwayatkan dari hafalan, hafalannya harus benar. Jika meriwayatkan dari tulisan, tulisannya juga harus akurat dan tidak mengalami perubahan. Perawi yang memiliki sifat adil dan dobit disebut thiqah, yaitu perawi yang dapat dipercaya sehingga hadis yang diriwayatkan dapat dijadikan hujjah. Dan ada beberapa keadaan yang menyebabkan riwayat seorang perawi ditolak. Yang pertama adalah apabila perawi kafir, belum balik, atau tidak berakal sehat, karena mereka tidak memenuhi syarat dasar sebagai perawi. Yang kedua, apabila perawi fasik, yaitu seorang melakukan maksiat atau dikenal suka berdusta, riwayat orang seperti ini tidak dapat diterima. Namun, apabila ia benar-benar bertaubat dan memperbaiki dirinya, sebagian riwayatnya dapat diterima, kecuali jika ia pernah sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam kondisi tersebut, para ulama sepakat bahwa riwayatnya tidak diterima lagi. Ketiga, yaitu ahli bid'ah. Para ulama berbeda pendapat mengenai riwayat mereka. Namun, pendapat yang banyak diikuti adalah riwayatnya dapat diterima selama bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari Islam dan ia tidak mengajak orang lain kepada bid'ah tersebut. Selain itu, para ulama juga tidak menyukai perawi yang menjadikan periwayatan hadis sebagai sarana mencari keuntungan duniawi. Misalnya, meminta bayaran dengan tujuan yang tidak baik karena dikhawatirkan mempengaruhi kejujurannya. Ada beberapa sebab yang menunjukkan lemahnya sifat dobit seorang perawi. Misalnya, mudah menerima talqin atau menerima hadis tanpa memastikan kebenarannya. Sering lupa ketika meriwayatkan hadis, banyak meriwayatkan hadis yang menyelisihi perawi yang lebih terpercaya, atau tidak teliti menjaga kitab dan catatan hadisnya. Kemudian, kelemahan tersebut dapat memengaruhi kualitas hadis yang diriwayatkannya. Seiring perkembangan zaman, para ulama memang memberikan sedikit kelonggaran dalam syarat-syarat periwayatan. Hal ini karena hadis-hadis sahih telah dibukukan dalam kitab-kitab induk seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Meskipun demikian, syarat pokok tetap dipertahankan, yaitu seorang perawi harus beragama Islam, baligh, seorang berakal, adil, dan memiliki ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Setelah kita memahami karakteristik perawi hadis, sekarang kita memasuki ke pembahasan tentang hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Dalam ilmu hadis,
para ulama tidak langsung menerima semua hadis yang beredar. Mereka menelitinya terlebih dahulu, mulai dari siapa yang meriwayatkannya, bagaimana jalur periwayatannya, hingga isi hadis tersebut. Dari penelitian itu, hadis dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hadis yang diterima, yaitu makbul, dan hadis yang ditolak, yaitu mardud. Kita bahas hadis yang diterima dulu, yaitu yang pertama hadis sahih. Adalah hadis yang kualitasnya paling tinggi dan paling kuat, sehingga dapat dijadikan dasar hukum. Agar sebuah hadis disebut sahih, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, perawinya harus adil atau memiliki akhlak yang baik, perawinya memiliki hafalan yang kuat, dhabit, sanadnya bersambung dari awal hingga Rasulullah SAW, tidak memiliki cacat tersembunyi atau ilat, dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Kalau diibaratkan, hadis sahih seperti informasi yang berasal dari orang yang sangat jujur, ingatannya kuat, dan berita itu diteruskan tanpa terputus sampai kepada sumbernya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ini sebenarnya hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya pada kekuatan hafalannya. Hafalan baik, tetapi tidak sekuat perawi hadis sahih tadi. Walaupun begitu, hadis hasan tetap boleh dijadikan hujah dan diamalkan oleh para ulama. Ketiga, sahih li ghairihi, yaitu awalnya di sini hanya berstatus hasan, tetapi karena ada jalur periwayatan lain yang menguatkannya, derajatnya naik menjadi sahih. Artinya bukan karena sanadnya sendiri sangat kuat, tetapi karena mendapat dukungan dari riwayat lain. Dan yang keempat yaitu hasan li ghairihi. Hadis ini awalnya termasuk hadis dhaif ringan, namun karena ada beberapa jalur lain yang saling menguatkan, akhirnya kualitasnya naik menjadi hadis hasan. Jadi baik sahih li ghairihi maupun hasan li ghairihi sama-sama naik derajat karena adanya penguat dari riwayat lain. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ditolak. Ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis sahih atau hasan. Misalnya, sanadnya terputus, perawinya kurang kuat hafalannya, atau ada cacat dalam periwayatannya. Karena itu, hadis dhaif tidak dapat dijadikan dasar hukum kecuali dalam kondisi tertentu yang diperselisihkan para ulama, seperti untuk fadhailul a'mal dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, hadis mudha'af. Hadis mudha'af adalah hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang menilainya dhaif, tetapi ada juga yang menganggapnya kuat. Jadi statusnya belum disepakati. Nah, yang ketiga yaitu hadis matruk. Hadis matruk ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal sering berdusta atau sangat lemah, sehingga hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Karena itu, hadis matruk tidak dapat dijadikan pegangan. Nah, yang keempat itu hadis matruk. Atau hadis ini memiliki tingkat kelemahan yang lebih berat daripada hadis dhaif biasa. Hadis ini juga tidak dapat dijadikan hujah. Nah, kelemahan perawinya sangat parah. Nah, yang terakhir itu ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis ini sengaja dibuat lalu disandarkan kepada Rasulullah. Padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Inilah jenis hadis yang sangat berbahaya. Para ulama sepakat bahwa hadis maudhu haram disebarkan tanpa menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa penelitian terhadap hadis dilakukan dengan sangat teliti. Para ulama memeriksa setiap jalur periwayatan, menilai karakter para perawi, dan memastikan isi hadis tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Berkat usaha tersebut, keaslian hadis Rasulullah SAW tetap terjaga hingga sekarang. Jadi, sebelum menutup, saya berharap pembahasan singkat ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya ilmu hadis. Semoga kita semakin menyadari bahwa hadis yang kita pelajari dan amalkan telah melalui proses penelitian yang sangat teliti oleh para ulama, sehingga keasliannya tetap terjaga. Semoga setelah kita mempelajari materi ini juga, kita lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan hadis, serta selalu berusaha memastikan kebenarannya sebelum mengamalkannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
menambah kecintaan kepada Rasulullah, dan menjadi amal jariah bagi kita semua.